lagi dengan saya, Salsa Birungan Salama. Kali ini saya akan membahas bab 11, yaitu Create, View, and Edit Files. Ada apa saja sih materinya? Yang pertama, study output stacker. Yang kedua, pengenalan VIM. Yang ketiga, konfigurasi boot order. Yang keempat, edit file dengan Vim. Yang kelima, edit file dengan Nano. Yang keenam, perintah more dan list. Yang ketujuh, perintah hit dan tail. Kita ke materi yang pertama, yaitu statin. Gambaran seperti ini. Statin, standar input, sesuatu yang kita masukkan atau inputkan ke dalam Linux kita, seperti perintah ls, sd, rm, dan ll, dan lain-lain. Ketika input akan keluar dot atau stater. Stat adalah standar output yang diberikan oleh Linux. Seperti kita memasukkan perintah ls akan diproses, maka output yang diberikan adalah isi file directory. Stater adalah error. Misalkan ketika ls pada file ls hanya bisa digunakan melihat directory, maka akan menampilkan error. Kita berada di Debian, kita akan memasukkan perintah ls ini itu input directory ini adalah outputnya akan buat file. cd.com.txt akan menampilkan error karena teks bukan directory. cd.com.txt input errornya akan membuat outputnya tersimpan di suatu file. Kita akan mencoba ls. Di directory ini itu output dari ls yang nanti akan disimpan di file. Kemudian ls show.txt memberikan input ls, outputnya disimpan di show.txt. Walaupun show.txt ini belum dibuat. Coba ls. Nah, show sudah terbuat. Directory ini akan ditampilkan pada show.txt. show.txt. Cat itu untuk melihat ada apa saja di show.txt. Sama ya teman-teman, akan membuat directory. Akan
Saya membuat file dengan nama isi txt2.com di dalam direktori test2. Tekan txt2 akan menampilkan file isi test.com txt2 akan menyimpan output ini di txt2. Akan coba ls .com.txt. lstxt2 show.txt cat show.txt. Outputnya tersimpan di. Kenapa output direktori desktop dokumen dan lain-lain hilang? Karena hanya menggunakan tanda lebih dari hanya satu. Caranya yaitu ls st2 show.txt cat show.txt. Maka yang outputnya atasnya tidak hilang, yang terakhir juga ada. Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Nah, kita sudah berada di Debian. Kita ls akan install Vim itu dengan perintah apt get Vim. Permission, dan kita tidak punya hak untuk menginstal. Pada user masuk ke root terlebih dahulu. So, ini apt get install Vim. Di sini kita diminta memasukkan drive terlebih dahulu, yaitu caranya nah, karena di sini saya pakainya Debian,
kita pin. Kemudian kita tunggu sampai selesai installnya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian kita exit order. Akan mengkonfigurasi boot order sebelumnya sudah install Vim. Kita akan setelah melakukan install Vim kemudian sudo Vim, maka ketika running lagi akan menampilkan seolah-olah penginstalan ulang. Karena kita memilih DVD pada penginstalan film pada video selanjutnya, kita akan klik setting, kemudian sistem, kemudian kita tampilannya disuruh install ulang karena di videonya dijalankan terlebih dulu. Oke, kita oke. Lalu kita start. Nah, ini tampilannya sudah berbeda ya teman-teman. Konfigurasi atau mengisi file .com.txt dengan Vim. Nah, kita sudah berada di Debian, edit file dengan Vim. Nah, kita ls terlebih dahulu. Kemudian cat .txt. Kemudian vim.com.txt. Nah, ini masih kosong. Ingin mengedit .com.txt dengan suatu Vim untuk mengisi atau mengetik atau mengisi file dengan cara klik huruf I di mode. Nah, ini sudah di mode insert, jadi bisa mengetik. Kemudian kita ketik hello. Untuk keluar mode insert, kita tekan keyboard pada DSG. Enter. Nah, ini sudah keluar ya. Kemudian kita akan cek apakah ada hello1.txt. Cat .com.txt. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengisinya tapi tidak untuk caranya itu vim.com.txt hello 4 kemudian ketik titik 2 tanda seru ya, kemudian enter. Kemudian kita cat
com.txt. Dari yang ke berita more dan less. Ini saya sudah berada di Debian terminal. Saya ingin melihat file dengan nama bootloop. Caranya yaitu cat r log file bootloop berada di retriever tidak bisa ya teman-teman, karena kita di user biasa tidak memiliki hak akses. Kita masuk ke root dulu, yaitu cat kemudian kita enter. Jika menggunakan cat akan menyampaikan keseluruhannya. Ini informasi berarti saat masuk di Debian atau login di Debian. Itu jika menggunakan cat akan memunculkan output ingin memunculkan output ada dua cara, dengan enter dan spasi. Jika spasi, output semua ini akan diganti dengan yang baru. Jika enter, akan muncul output hanya satu baris saja. Output harus 100%. Caranya keluar, klik. Kita ke materi yang terakhir, yaitu perintah head dan tail. Kalau more dan less adalah menyampaikan keseluruhan output. Kemudian head adalah melihat sisi awal dari output, sedangkan tail adalah melihat sisi akhir dari output. Nah, kita sudah berada di Debian terminal, kemudian kita akan ini kita sudah berada di root. Kemudian kita akan menyampaikan sisi awal saja, tidak bisa dilihat lanjutannya. Jika menggunakan tail, menampilkan sisi akhir. Kita bisa menentukan beberapa banyak baris output yang diinginkan. Saya ingin hanya 3 baris saja. Caranya yaitu min n 3. Artinya
ingin melihat sisi awal boot log hanya 3 baris. Kemudian kita akan hanya menampilkan output 5 baris. Sekian dari saya di video kali ini, cukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.